Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Untuk pertama kali, tak ada pemain Real Madrid di timnas Spanyol ke Piala Eropa. Timnas Spanyol telah mengumumkan skuad yang dibawa untuk Piala Eropa 2020. Tak ada satupun pemain Real Madrid yang dipilih sang entrenador Luis Enrique. Setidaknya ada 7 pemain Spanyol yang bermain di Madrid. Namun semuanya sedang mengalami problem masing-masing, mulai dari cedera, tak sesuai kebutuhan tim, hingga penurunan performa di klub. Akibatnya, posisi mereka pun tergantikan. Ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah Real Madrid tak mengirim pemain ke skuad Spanyol untuk Piala Eropa. Sebelumnya Los Blancos tak pernah absen, bahkan mereka sempat mengirim 8 pemain untuk Piala Eropa 1988. Sergio Ramos sakit rasanya tidak ikut ke Piala Eropa. Pelatih Luis Enrique sudah mengumumkan skuad La Furia Roja di Euro bulan depan. Dari 24 nama yang masuk, tak ada Sergio Ramos, yang merupakan kapten sekaligus pemilik caps terbanyak di timnas. Enrique selaku pelatih mengakui keputusan yang dibuatnya ini tidak mudah. Ramos mengaku berat hati harus melepas peluang main di Piala Eropa, meski dia sadar tidak dalam kondisi terbaik. Tetapi Ramos bertekad bangkit dan melupakannya jauh-jauh. Meski kecewa, Leicester gagal finish 4 besar, Vardy tetap bangga. Musim ini terasa menyakitkan karena Leicester sebenarnya berada paling lama di 4 besar, bahkan ketimbang juara Manchester City, yakni lebih dari 200 hari. Tetapi lagi-lagi Leicester terpeleset di fase krusial sehingga gigi jari. Meski menyakitkan, Vardy meminta rekan-rekan setimnya untuk tetap bangga dengan pencapaian tim musim ini. Apalagi Leicester berhasil membawa pulang trofi Piala FA usai mengalahkan Chelsea pekan lalu. Redupnya Aubameyang di Arsenal musim ini. Aubameyang baru saja memperpanjang kontraknya tepatnya pada September tahun lalu. Alasannya jelas, ia menjadi sosok vital di lini depan Arsenal dan berharap performanya bisa semakin mendongkrak prestasi Arsenal. Tetapi yang ada di lapangan rupanya belum sesuai harapan. Musim ini torehan gol Aubameyang berkurang nyaris setengahnya dari musim lalu. Memang Aubameyang bermain lebih sedikit musim ini. Namun penurunan ini tampak juga dipengaruhi faktor lain. Contohnya soal posisi bermain atau peran Aubameyang mulai tergantikan. Tuchel tidak janji bahwa Chelsea juara Liga Inggris musim depan. Thomas Tuchel melakukan pekerjaan cukup baik di Chelsea, namun musim depan Tuchel tidak janji bahwa The Blues juara Liga Inggris. Namun Tuchel sudah mempersiapkan diri untuk musim depan. Tuchel mau Chelsea tancap gas dari awal di Liga Inggris untuk berada di 4 besar. Kami mau berada di posisi tersebut dari hari pertama, tegas Tuchel, seperti dilansir dari Mirror. Tuchel tidak memungkiri kalau persaingan Liga Inggris di musim depan akan sangat berat. Musim ini saja, tim-tim seperti West Ham dan Aston Villa bisa memberi kejutan. Aguero berharap bisa main di final Liga Champions. Sergio Aguero ingin main di final Liga Champions akhir pekan ini setelah tampil apik dan mencetak 2 gol di pertandingan melawan Everton. Apakah Aguero bakal dapat sebagai starter di laga final nanti dengan 2 golnya tersebut? Guardiola masih harus melihatnya dulu. Ya, tentu saja dia penting untuk kami di laga kontra Chelsea karena bisa memainkan 5 pergantian. Tentu saja dia punya feeling soal ini. Sesuatu yang spesial, ujar Guardiola di BBC Sport. Tentu saja jika dia bakal siap ketika kami membutuhkannya untuk menjuarai Liga Champions, sambung Pep Guardiola. Edouard Mendy cedera terancam absen di final Liga Champions. Edouard Mendy mengalami cedera saat Chelsea menjalani laga terakhir Premier League. Kiper The Blues itu terancam tak bisa tampil di final Liga Champions.
Cederanya Mendy menjadi perhatian para penggemar Chelsea di media sosial. Banyak yang khawatir apabila kiper 29 tahun itu tak bisa tampil di final Liga Champions. Thomas Tuchel angkat bicara mengenai kondisi Mendy selepas pertandingan. Manajer Chelsea itu mengungkapkan bahwa pihak klub masih harus menunggu perkembangan dari penjaga gawangnya tersebut. Romelu Lukaku nomor 1 buat segalanya di Inter Milan. Liga Italia musim ini jadi milik Inter Milan. Aktor utamanya siapa lagi kalau bukan Romelu Lukaku. Dilansir dari Opta, Romelu Lukaku mencatatkan dirinya sebagai nomor 1 di banyak aspek buat Inter Milan di Liga Italia musim ini. Terutama nomor 1 dalam soal urusan bikin gol dan assist. Lukaku menorehkan 24 gol dan 11 assist. Romelu Lukaku juga merupakan pemain Inter Milan dengan dribble sukses terbanyak dengan 53 kali, tendangan ke gawang terbanyak sebanyak 48 kali, membuat peluang terbanyak sebanyak 53 kali, sentuhan terbanyak di kotak penalti lawan sebanyak 232 kali, dan duel terbanyak memperebutkan bola sebanyak 340 kali. Luar biasa Lukaku. Andrea Pirlo 100% yakin bertahan di Juventus. Meski gagal mempertahankan Scudetto, Pirlo berhasil membawa Juventus menuntaskan tugas penting lainnya yang dilolos ke Liga Champions musim depan. Selain itu, Piala Super Italia dan Coppa Italia berhasil ia dapat dalam debutnya sebagai pelatih. Oleh karena itu, Pirlo merasa ia tidak gagal-gagal amat musim ini. Dengan apa yang ia raih, pelatih 42 tahun ini yakin Juventus masih akan terus memakainya musim depan sesuai dengan kontraknya yang berakhir Juni 2022. Air mata buaya Pep Guardiola untuk Sergio Aguero. Sergio Aguero sudah hampir selesai bersama Manchester City. Pada Minggu malam 23 Mei 2021, dia melakoni pertandingan terakhir di Premier League sebagai penggawa The Citizen. Pep Guardiola selaku manajer tak kuasa membendung air mata ketika diminta bicara tentang Aguero. Namun, media di Inggris malah ramai membahas Guardiola hanya mengeluarkan air mata buaya. Dia dituding menjadi sosok di balik keputusan Aguero hengkang. The Athletic menulis, sejatinya Aguero masih mau bertahan di Manchester City, tetapi keputusan memperpanjang kontrak pemain asal Argentina tersebut ada di tangan Guardiola yang rupanya mau dia hengkang. Pep Guardiola raih trofi Sir Alex Ferguson. Pep Guardiola berhasil meraih trofi Sir Alex Ferguson sebab dia terpilih sebagai manajer terbaik Premier League musim 2020-2021. Keterpilihan itu tak lepas dari keberhasilan The Citizen menjadi juara. Dia menyambut gembira gelar yang pernah juga didapatkan sebelumnya. Dalam 4 tahun terakhir, Manchester City bisa dibawa Guardiola memenangkan 3 Premier League. Mereka juga melengkapi musim ini dengan raihan Piala Liga Inggris. City yang sempat terseok-seok di awal musim, cara perlahan bisa bangkit. Bahkan mereka memastikan gelar juara Premier League ketika musim masih menyisakan 3 pertandingan. Guardiola tak takut wasit yang mengusirnya pimpin final Liga Champions. Final Liga Champions antara Manchester City melawan Chelsea akan dipimpin oleh wasit asal Spanyol Antonio Matthew Lajos. Pep Guardiola punya pengalaman buruk dengannya. Karena 3 tahun lalu ketika leg kedua perempat final Liga Champions melawan Liverpool, Guardiola diusir dari tepi lapangan. Guardiola kemudian mendapatkan pertanyaan tentangnya dengan Lajos. Karena sama-sama Spanyol, tentu bisa jadi ada komunikasi antar mereka. Guardiola mengaku tidak peduli dengan pengalaman buruk yang pernah diterima dari Lajos. Dia merasa percaya diri karena punya tim yang kemampuannya di atas rata-rata. Jan Oblak jadi kiper terbaik La Liga 2020-2021. Statistik kiper Atletico Madrid Jan Oblak di La Liga sepanjang musim 2020-2021 sangatlah apik. Dia menjadi salah satu pilar penting tim berjuluk Los Blancos dalam merebut gelar juara. Gawang Oblak sepanjang 38 pertandingan tampil di La Liga
cuma kebobolan 25 kali. Alhasil Atletico menjadi tim paling sedikit kebobolan sepanjang satu musim. Karena jumlah kebobolan sedikit itu, Oblak mendapatkan penghargaan individu, yakni trofi Zamora. Oblak juga mencatatkan 18 clean sheet di musim ini, sebuah catatan yang membuatnya masuk dalam jajaran atas kiper terbaik dunia. Kembali dari masa pinjaman di Arsenal, Dani Ceballos ingin dijual Real Madrid. Nasib sial harus dialami oleh Dani Ceballos pada akhir musim ini, sebab sekembalinya ke Real Madrid dari Arsenal dengan status pinjaman, ia justru malah ingin dijual. Padahal pemain berusia 24 tahun itu tampil apik bersama Arsenal dalam 2 musim terakhir. Kendati demikian, sang gelandang tidak akan bertahan di Emirates Stadium. Sang playmaker kabarnya tidak masuk rencana Madrid di musim depan. Saat ini Los Blancos tengah menunggu tawaran yang tepat bagi Ceballos. Sejumlah klub top Eropa dilaporkan meminati jasa Ceballos. Salah satunya adalah AC Milan yang kabarnya kesengsem dengan aksi pemain timnas Spanyol tersebut. Real Madrid siap jual Bale dan Hazard musim panas ini. Real Madrid dilaporkan bakal mendengarkan tawaran yang masuk untuk Eden Hazard dan Gareth Bale dalam bursa transfer musim panas ini. Dikutip dari Sky Sport, kabar itu muncul di tengah ketertarikan Los Blancos pada Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Masalah cedera membuat Hazard hanya tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi dalam 2 musim di Spanyol. Sedangkan Bale kontraknya dengan Real Madrid berakhir pada musim panas 2022. Real Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi mayor untuk pertama kalinya sejak 2009-2010. Untuk itu, Madrid perlu mengumpulkan uang dari penjualan pemain musim panas ini. Selain Hazard dan Bale, Real akan mendengarkan tawaran untuk pemain lain seperti Luka Jovic. Gattuso dipecat usai gagal bawa Napoli ke Liga Champions. Sungguh naas nasib Gennaro Gattuso. Dia jadi korban kegagalan Napoli. Pelatih asal Italia itu dipecat usai I Partenope melakoni duel pekan terakhir Serie A. Napoli menghadapi Hellas Verona di partai pamungkas pada Senin 24 Mei. Duel itu berakhir dengan skor 1-1. Hasil tersebut berdampak pada posisinya di klasemen. Mereka harus menerima kenyataan pahit, merelakan tiket Liga Champions kepada Juventus yang pada akhirnya menggeser mereka dari peringkat keempat klasemen Serie A. Kondisi tersebut merembet ke Gattuso. Ia dipecat beberapa jam setelah pertandingan. Presiden Napoli, De Laurentiis, mengucapkan selamat tinggal kepada Gattuso melalui akun media sosial Twitter pribadinya. Mario Mandzukic pamit tinggalkan AC Milan. Bomber gaek Mario Mandzukic akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada AC Milan, klub yang ia perkuat selama setengah musim terakhir. Cedera menjadi penghambat karir Mandzukic di Milan. Penyerang asal Kroasia itu tercatat hanya bermain sebanyak 10 laga tanpa mencetak gol sama sekali. Senin 24 Mei, Mandzukic pun menuliskan ucapan selamat tinggal kepada Milan di akun Instagram miliknya. Pemain 35 tahun itu mengaku sangat senang bisa memperkuat Rossoneri. Kiper incaran tiba, AC Milan diambang lepas Gianluigi Donnarumma. Kabar mengejutkan datang dari klub Liga Italia yang baru saja lolos ke Liga Champions setelah absen selama 7 tahun AC Milan. Pasalnya, pada Senin 24 Mei malam waktu Italia, kiper Lille, Mike Maignan, dikabarkan sudah mendarat di bandara di Nantes, Milan. Mike Maignan yang baru saja membawa Lille menjuarai Liga Prancis adalah incaran AC Milan di bursa transfer untuk skenario jika Gianluigi Donnarumma hengkang. Kini dengan Mike Maignan sudah tiba di Milan, Rossoneri pun terindikasi kuat akan melepas Donnarumma. Apes bagi AC Milan, Donnarumma bakal hengkang secara gratis karena kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2021. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!